Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami di sini akan menjelaskan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Next. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara entimologis dan terminologi. Secara entimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata-kata Nusantara merupakan gabungan dari kata-kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Sedangkan secara terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Next. Alasan perlu adanya wawasan Nusantara. A. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan politik kesatuan pertahanan keamanan. B. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Next. Sumber dan latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Next. Latar belakang dan sumber historis wawasan Nusantara. Sumber dan latar belakang historis lahirnya, konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah deklarasi pada forum internasional agar bangsa Indonesia mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Next. Latar belakang dan sumber sosiologis wawasan Nusantara. Latar belakang dari sosiologis wawasan Nusantara bersumber pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah. Diperluas lagi menjadi pandangan akan persatuan bangsa, bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan tersebut dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda pada 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Next. Latar belakang dan sumber politik wawasan Nusantara. Latar belakang dari politik wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara tersebut dikemukakan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam. Isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, esensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya
sebagai suatu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan yang harus terjalin. Dinamika yang berkembang misalnya, jika ada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengolahnya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara mempunyai arti kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan di seluruh kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategis yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan luar angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Next. Satu, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mempunyai arti bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mempunyai arti bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemampuan rakyat. Next. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mempunyai arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tempat tingkat kemajuan bangsa. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan
tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan mempunyai arti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan. Next. Bila ada salah ucap maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.